Cek. Oke. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, hari ini tadi seharusnya siang kita bisa live langsung, tetapi karena ada sesuatu hal, ada kerjaan di kantor, juga ada kerjaan kuliah saya atau tugas kuliah saya, jadi recordnya baru malam ini saya bisa record. Dan mungkin kalian nanti akan menontonnya pagi ya, karena nanti akan saya bagikan di pagi hari biar kalian sebelum praktek bisa melihat materinya dulu kayak gitu. Nanti seperti biasa, kalau misal ada yang ingin ditanyakan dicatat saja, nanti pas jamnya praktek kita diskusi bareng, tanya jawab bareng. Kalau misal masih ada yang belum jelas dengan pemaparan materi dari saya, nanti kalian bisa langsung tanya kayak gitu ya. Oke, langsung saja. Di sini kita akan membahas tentang biomekanik kinesiologi dari regio, wrist, dan palang. Kemarin kita sudah belajar tentang shoulder dan elbow kayak gitu ya. Sebenarnya wrist dan palang ini dua pertemuan ya. Kalau di RPS itu wrist sendiri dan palang sendiri, tetapi saya sudah membuat PowerPoint-nya itu jadi satu antara wrist dan palang. Jadi nanti untuk palangnya bisa kita di pertemuan kedua dan wristnya kita bahas hari ini kayak gitu ya, karena memang wrist dan palang ini kan satu kesatuan ya di tangan, di daerah tangan, tetapi walaupun regionnya sedikit, cuman segempal ini, tetapi tulang-tulangnya, sendi-sendinya dan ototnya itu sangat banyak, sangat kompleks. Ini bahkan kecil-kecil sekali di sini. Jadi memang kita pembahasannya harus intens kayak gitu, harus dipecah menjadi dua gitu. Kalau semisal wrist sama palang jadi satu kayaknya terlalu berat mungkin nanti ya. Makanya kan kita di sini saya terutama pengennya kalian belajarnya itu benar-benar masuk ke, tidak hanya di otak tetapi benar-benar kalian mengerti seperti itu. Jadi dipisah saja antara wrist dan palang. Kita belajarnya pelan-pelan kayak gitu ya biar enak. Langsung saja kita masuk ke wrist dulu, berarti nanti iki. Nah, ya. Kita ke wrist dulu ya. Jadi nanti untuk palangnya pertemuan selanjutnya. Oke, wrist atau hand and finger itu tersusun dari kesatuan fungsi yang kompleks seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa memang wrist atau hand ini atau fingernya, jari-jarinya itu tersusun fungsi-fungsinya sangat kompleks. Walaupun dia cuma segempal ini, tapi sendi-sendinya, tulang-tulangnya itu sangat kecil-kecil sekali dan sangat kompleks kayak gitu. Nah, ini salah satu terminal fungsi yang digunakan sebagai organ komunikator. Kenapa bisa saya katakan statement seperti itu? Karena ini salah satu organ yang ada di dalam tubuh kita atau anggota gerak yang ada di dalam tubuh kita itu sebagai komunikator. Sebagai kita melakukan aktivitas, sebagai kita mengambil sesuatu, mengambil benda, beraktivitas, makan dan lain sebagainya. Memang sangat kompleks dan komunikator sekali ya wrist dan hand ini. Dan juga termasuk sensor maupun motor. Kenapa? Di sini itu banyak sekali syaraf-syaraf yang tersusun. Jadi nggak cuman otot, nggak cuman sendi, nggak cuman tulang, tetapi di sini banyak sekali syaraf-syaraf, terutama syaraf sensorik dan motorik, syaraf-syaraf kecil yang dia ada di dalam otot-otot kecilnya di daerah wristnya gitu.
Nah, selain itu dia juga merupakan ROM yang luas dan bervariasi. Jadi ini tuh salah satu anggota gerak tubuh kita yang sangat mobile, yang ROM-nya itu luas, bisa bergerak kemana aja. Derajatnya itu hampir ada yang sampai gerakannya 180 derajat kayak gitu. Jadi memang ROM-nya itu sangat luas sekali dan bervariasi tadi. Tetapi regio ini, wrist ini atau hand dan fingernya itu sangat mudah cedera. Karena apa? Kenapa? Karena memang tadi itu ROM-nya yang luas dan dia sangat mobile sekali. Walaupun dia mobile, tetapi sendi-sendinya atau otot-ototnya dan tulang-tulangnya itu sangat kecil. Jadi di saat kegiatannya atau gerakannya dia justru bisa mobile, tetapi dengan tulang-tulang dan otot-ototnya atau sendinya yang kecil. Jadi dia mudah sekali untuk cedera. Seperti itu. Kira-kira pendahuluannya, gambarannya mengenai wrist, hand dan fingernya itu seperti itu. Oke. Selanjutnya ini tadi ya. Jadi untuk di daerah wrist sendiri dia terdiri atas 28 tulang. Nah, tadi kan ini tuh sangat kecil sekali tulangnya. Jadi sangat banyak, kecil-kecil dan banyak. Beda kayak kemarin kita belajar elbow. Elbow paling tulangnya ada radius ulnar dan humeri. Paling 3 itu kan tulang besarnya. Tetapi dia salah satu anggota geraknya tuh besar kayak gitu. Beda dengan tangan itu kecil, wrist itu kecil, tetapi ternyata tulangnya banyak sekali di situ kayak gitu. Selain ada 28 tulang, di situ juga terdapat 30 sendi dan 19 otot intrinsik dan ekstrinsiknya. Serta wrist ini itu tersusun dalam aktivitas yang ditunjang untuk stabilitas tadi ya. Dia sangat mobile sekali, dia bisa bergerak ke segala arah, ROM-nya luas kayak gitu, dan dasar gerakan bahu dan siku kayak gitu. Jadi memang wrist ini adalah satu kesatuan atau sambungan dari bahu atau shoulder dan elbow-nya kayak gitu. Jadi memang ini gerakan atau regio yang saling berhubungan seperti itu antara wrist, elbow dan shoulder-nya. Makanya kan kemarin kalian sudah belajar terlebih dahulu mengenai shoulder, habis itu elbow, terus baru wrist and fingernya gitu. Jadi memang satu kesatuan gitu ya. Nah, ini anatominya sangat rumit sekali ya, banyak sekali anatomi di sini. Ada tulang-tulangnya. Ini nanti kita akan lebih membahasnya detail itu di slide selanjutnya, nanti ada. Jadi ini sekilas saja, ini di tampak anterior ya, atau tampak depan di bagian palmar. Jadi ini tuh namanya palmar, kalau tangan itu namanya palmar, kalau kaki namanya tarsal. Jadi ini ada anterior palmar di sebelah anterior view-nya ya. Di bagian depan itu ada namanya pisiform bone, ada trapezius bone. Jadi tulang-tulangnya itu ada banyak sekali ya, ada trapezius, ada pisiformis, ada carpometatarsal dan lain-lain. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nih, itu tadi ada tulang, ada otot ya. Kalau ini bone, tulangnya, bone of wrist and hand. Jadi tulangnya di daerah tangan dan pergelangan tangan gitu. Itu ya, kecil-kecil sekali nih. Nah, ini ya, kecil-kecil sekali tulangnya. Ada yang kecil numpuk ya, ada yang panjang-panjang kayak gitu. Nanti itu terbagi lagi. Jadi wrist itu atau hand itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Nanti ada 3 bagian. Apa saja nanti kita ada di slide selanjutnya. Oke, ini nanti bisa dibaca tadi ya. Jadi wrist itu satu kesatuan atau berhubungan dari elbow dan shouldernya. Ini ada tulang pembentuk elbownya masih dibahas gitu. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, sekarang kita masuk di tulangnya ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa wrist ini atau hand ini dia terbagi lagi menjadi 3 bagian ya. Itu tadi.
ada karpal, metakarpal, dan palang. Ya, diingat-ingat dulu, ada metakarpal, karpal, dan palang. Jadi untuk karpal itu ada di daerah sini. Ya, sedikit di bawah. Kalau kita secara anatomis itu ada di bawah radius ulnar, itu sudah masuk bagian carpal joint. Ya, itu carpal joint. Terus naik lagi, di sini ada namanya metakarpal. Terus yang kecil-kecil ini atau yang panjang-panjang ini namanya palang. Jadi karpal, metakarpal, ya daerah sini, dan palang. Jadi palang itu dimulainya dari sini ya, bukan dari sini, karena ini masih area metakarpal, kayak gitu ya. Jadi jangan bingung. Karpal, metakarpal, ya, metakarpal, dan palang. Palang itu jari-jarinya yang panjang-panjang. Terus tadi masih ada sambungan atau terhubung dari radius dan ulnar. Jadi satu kesatuan ya. Oke, kita masuk ke osteokinematiknya. Kita kalau belajar kinesiologi pasti ada osteokinematik dan artokinematik. Itu adalah dua hal yang selalu kita pelajarin di kinesiologi biomekanik. Oke, untuk kita membahas osteokinematiknya terlebih dahulu. Di regio wrist atau hand and finger itu osteokinematiknya ada banyak sekali ya, ada 7. Oke, itu kepotong ya. Sebenarnya di PowerPoint-nya nggak kepotong, tapi kalau masuk ke video kok jadi kepotong. Oke, nggak masalah. Oke, osteokinematiknya itu ada 7. Yang pertama ada yang namanya distal radio ulnar joint. Ingat ya, namanya osteokinematik itu kita nggak susah menghafalnya, karena osteokinematik itu pasti berhubungan dari 2 tulang. Yang pertama kita bahas distal radio ulnar joint. Berarti dia berada di daerah distal tempatnya ya, di bawah. Oke, distal radio ulnar joint. Kalau kemarin pas di elbow itu ada radio ulnar bagian proksimal atau proksimal radio ulnar joint, itu miliknya elbow, tapi kalau distal radio ulnar joint itu miliknya wrist. Jadi di bagian atasnya atau proksimalnya dari radio ulnar itu miliknya elbow, tapi kalau di bagian bawah atau di bagian distal radio ulnar joint itu miliknya wrist ya. Jadi jangan bingung. Selanjutnya ada radiokarpal joint. Oh, ada radiokarpal, berarti ada 2 tulang ya, radius dan karpal. Ini. Nah, tempatnya ini radiusnya, ini karpalnya. Ya, jadi ada di radius dan karpal. Sendinya ada di tengah-tengah. Makanya ini saya kasih gambar radiokarpal joint. Tadi ada distal radio ulnar joint. Jadi tempatnya di sini. Di pertengahan antara radio ulnar di bagian distal kayak gitu. Terus selanjutnya yang ketiga ada interkarpal joint. Berarti antara ke tulang-tulang karpal, namanya interkarpal. Ada namanya intervertebra kemarin ya. Nah, intervertebra itu kan berarti per vertebranya. Nah, ini namanya interkarpal. Berarti per tulang-tulang yang ada di daerah karpalnya. Tadi kita ini dibagi menjadi 2 ya. Ada karpal, metakarpal, dan palang. Nah, ini kita di interkarpal. Mana karpal? Nah, ini karpal ya. Berarti di daerah sini sendi-sendinya. Nah, oke. Selanjutnya ada karpo-metakarpal joint. Karpal, metakarpal joint. Tadi kita bagi karpal, metakarpal, palang. Oh, berarti antara karpal dan metakarpal di situ sendi-sendinya. Ada kita singkatnya CMC ya, karpal, metakarpal. Ada 1 sampai 5. Nah, ini ada di karpal metakarpal 1, ada karpal metakarpal 2 sampai karpal metakarpal 5. Terus setelah karpal metakarpal ada metakarpal palangeal. Berarti sambungan antara metakarpal yang ini dengan palang yang ini, jari-jarinya yang panjang ya. Ada namanya metakarpal palangeal. Itu juga ada 5. 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Jadi ada 5 MCP-nya atau metakarpal palangeal joint. Terus selanjutnya ada proksimal dan distal interpalang. Tadi sudah metakarpalnya. Selanjutnya turun lagi ke bagian distalnya, ada namanya interpalang. Jadi perpalangealnya itu ada sendi-sendinya lagi. Namanya kalau proksimal interpalang kita bisa singkat dengan PIP atau distal interpalang atau DIP. Ada di daerah sini. Ini nanti gambarnya ketutup ya, nanti ada lagi di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita membahas satu-satu ya, satu sendi. Yang pertama kita akan membahas distal radio ulnar joint. Nah, untuk distal radio ulnar joint ini struktur sendinya dia jenis sendi putar ya. Dia masuk ke jenis sendi putar. Sebentar. Oke, dia masuk ke salah satu jenis sendi putar. Dia dibentuk oleh bagian distal kapitulum dari tulang ulna. Ya, ini dia dibentuk dari tulang ulna. Ulnanya di sini, kapitulumnya ya. Di tulang ulna yang dia sebagai konveks atau yang dia cembung ya, dengan radius sebagai konkav atau yang cekung. Jadi ulnanya itu sebagai konveks, radiusnya dia sebagai konkav. Dan sendi ini itu pada lengan bawah, terdapat pada lengan bawah kan ya. Lengan kita terbagi menjadi lengan atas dan lengan bawah, tapi dia masuk ke ekstremitas atas. Ekstremitas atas ada lengan atas dan lengan bawah, jangan bingung ya. Oke, jadi untuk sendi ini dia berada di bagian lengan bawah, diperkuat oleh ligamen interosus radio ulnaris. Jadi di sendi ini tuh ada yang namanya ligamen interosus radio ulnar. Jadi kan dia di bagian distal ya, dia distal radio ulnar joint, dan di sini itu terdapat ligamen ya yang merekat atau menempel pada sendi itu, sendi distal radio ulnar joint, namanya ligamen interosus radio ulnaris. Itu nama ligamennya. Belibet ya. Oke. Setelah itu ada artokinematik dan osteokinematiknya atau pergerakan sendi dan pergerakan ototnya. Dia bisa bergerak pronasi ya, jangan kebalik-balik, pronasi, supinasi ya. Pronasi dia bisa bergerak secara pronasi dan supinasi dengan ROM itu 80 derajat dan sifatnya adalah hard and feel dan 100% elastic and feel. Jadi ketika dia pronasi, dia sifatnya adalah hard and feel. Jadi ketika pronasi dia sifatnya adalah hard and feel, tapi kalau dia supinasi itu elastis ya. Terus ada gerak artokinematiknya, ketika dia bergerak sendinya itu bisa translasi atau bergeser translasi pada radius terhadap ulna dengan arah yang sama. Jadi radius ulna ini dia bisa bertranslasi atau bergerak atau bergeser dengan arah yang sama dan bersamaan, karena ini kan tulangnya satu kesatuan ya antara radius ulnar. Jadi pergerakannya atau translasinya dia juga bergerak dengan arah yang sama seperti itu. Terus MLPP-nya atau maximal position-nya itu ada pada posisi antara pronasi dan supinasi. Jadi sama seperti kemarin di sendi elbow ya. Itu jadi posisinya seperti ini. Ya, itu posisi MLPP dari distal radio ulnar joint. Terus CPP-nya atau close pec position-nya itu posisi pronasi penuh. Pronasi penuh. Itu posisi MLPP dari distal radio ulnar joint. Terus kapsulan pattern di sini adalah posisi pronasi sama terbatas dengan supinasi. Jadi kapsulan pattern itu dia
apa namanya ya, adanya keterbatasan gerak. Jadi ada yang membatasi pergerakan, itu namanya kapsulan pattern. Itu pronasi dan supinasinya dia sama-sama ada kapsulan pattern kayak gitu. Selanjutnya ada radiocarpal joint. Untuk radiocarpal joint dia merupakan ovoid joint di mana tulang radius dan konkavnya itu menghadap ke arah distal, sedikit serong ke arah palmar. Jadi untuk radiocarpal joint ini dia konkavnya adalah tulang radiusnya, tetapi dia menghadap ke arah distal dan sedikit serong ke palmar sebesar 5 derajat kayak gitu ya. Jadi arah palmar fleksi ya, jangan kebalik, palmar dan dorsofleksi kayak gitu. Dia bersendi dengan karpus yang dia sebagai konveknya. Jadi di radiokarpal itu si radiusnya dia sebagai konkav dan ininya karpalnya dia sebagai konvek. Karpal atau karpus ya sama, itu sebagai konveknya di sini. Aduh nggak bisa, ini di sini ya, gitu. Konkav dan konveknya. Terus artokinematik dan osteokinematiknya dia bisa ada gerakan palmar dan dorsofleksi seperti tadi yang sudah saya bilang, palmar dan dorsofleksi itu. Dan selain palmar dan dorsofleksi dia juga bisa ulnar dan radial deviasi. Jadi ada ulnar deviasi dan radial deviasi ya. Ada gerakan baru nih, nama gerakan baru ada yang namanya palmar fleksi dan dorsofleksi. Jangan kebalik-balik antara palmar fleksi dan dorsofleksi serta ulnar deviasi dan radial deviasi gitu. Nah, ini jenisnya adalah Enfield elastik pada ulnar deviasi dan elastik juga pada radial ulnarnya juga. Jadi memang ini kan elastis ya gerakan sendinya pas ulnar deviasi maupun radial deviasi. Jadi elastis Enfieldnya. Nah, ini radiocarpal joint dia permukaan yang tadi ya, korpusnya atau karpalnya dia sebagai konvek itu bisa mengalami gerak artokinematiknya traksi. Jadi ada tarikan, traksi. Kalau translasi kan geser ya, cuman geser. Kalau traksi itu ada tarik. Dia gerakannya saat artokinematik itu karpalnya bisa mengalami traksi pada arah distal ya. Jadi dia tertarik ke arah distal searah dengan aksis dari radiusnya gitu. Jadi ketika dia bergerak tadi ada radial ulnar joint, ada palmar dan dorso palmar, itu dia mengalami traksi di daerah tulang karpalnya. Traksinya ke arah distal ya. Selanjutnya dia juga ada arah translasi. Tetapi arah translasinya itu selalu berlawanan arah, yaitu ketika palmar fleksi pasti translasinya ke dorso. Sebaliknya ketika dorsofleksi itu pasti terjadi translasi ke arah palmar. Jadi translasinya itu dia berlawanan ya. Selanjutnya ada tadi gerakan ulnar deviasi itu terjadi translasi ke arah radial. Jadi ketika kita menggerakkan wristnya ke arah ke arah ulnar deviasi ya, ke arah ulnar deviasi seperti ini, itu ada translasi dari karpalnya ke arah radial, ke arah tulang radiusnya. Sebaliknya ketika kita menggerakkan radial deviasi ya, atau gini ya, sama aja, radial deviasi itu pasti ada translasi ke arah ulnar ya, translasinya ke arah tulang ulna seperti itu. Terus ada MLPP-nya dia pada posisi fleksi ya, fleksi palmar fleksi. Palmar fleksi. Ini posisi MLPP dari
radiocarpal joint dan ulnar deviasi. Jadi MLPP-nya gini, palmar fleksi dan ulnar deviasi ya. Gini. Jadi ada posisi palmarnya, ada posisi ulnarnya, ulnar deviasi. Itu posisi MLPP di radiocarpal joint. Selanjutnya si pipinya dia pada posisi dorsal fleksi penuh. Posisi close pec positionnya pada radiocarpal joint dia adalah dorsal fleksi penuh ya, seperti ini. Dorsal fleksi penuh, dia posisi si pipi close, udah tutup nih, udah nggak bisa digerakin lagi si pipinya seperti ini. Nah, kapsulan patternnya atau dia bergerak tetapi mempunyai keterbatasan, ada yang mengganjal menerbatasi gerak ya. Kapsulan pattern tuh dia pada posisi ekstensi lebih terbatas daripada fleksi. Jadi posisi kapsulan patternnya dia ekstensinya itu lebih terbatas. Kalian rasakan saja kan kalau fleksi seperti ini kan dia lebih ROM-nya lebih, derajatnya lebih besar, tapi kalau ekstensi itu lebih terbatas. Nah, ini yang namanya kapsulan pattern. Gitu ya, paham ya? Jadi kapsulan pattern kalian bisa merasakan sendiri ketika ekstensi itu dia lebih terbatas daripada fleksi. Nah, ini yang namanya kapsulan pattern. Jadi ada keterbatasan pergerakannya. Gitu. Selanjutnya intercarpal joint. Ya, kita masuk ke intercarpal joint. Jadi per karpalnya atau di interkarpalnya itu ada sendi. Nih, ya. Karpal. Nah, di sini-sininya tuh antara karpal satu dengan yang lainnya, interkarpalnya itu ada sendinya. Nah, untuk intercarpal joint ini dia sangat kompleks. Menurut saya dulu pas saya kuliah itu sangat kebalik-balik kalau semisal disuruh nyebutin tulang-tulang yang ada di karpal kayak gitu. Tulangnya itu apa aja, karena di sini sangat banyak sekali ya, ada 7. Sebenarnya ada 7 tapi yang besar atau yang kelihatan itu ada 6. Jadi nanti ada satu tulang yang nyempil di bawahnya tulang yang lain kayak gitu. Mari kita bahas tulang-tulangnya di intercarpal joint itu ada apa aja. Yang pertama ada scopoideum ya, scopoideum dia ada di sini. Jadi scopoideum itu berada di bagian sini ya. Jadi tulangnya di sini. Kalau di sini palpasinya susah. Jadi di arah belakang sini ya. Oke. Jadi scopoideum dia ada di tulang sini dan langsung kalau mau menghafalnya enak ya di karpal tulang-tulangnya. Scopoideum itu dia di bawahnya atau lurus dengan ibu jari. Ya, ibu jari itu ada namanya scopoideum. Terus selanjutnya ada yang namanya lunatum. Lunatum geser lagi di sebelah tengah. Ya. Emang kalau mempalpasi seperti ini kadang kita bahkan tidak tahu ya itu namanya tulangnya yang scopoideum ataupun lunatum ataupun triquetrum, itu susah. Tetapi kalau kita bedah sebenarnya bentuk tulang dari karpal atau tangan kita itu seperti ini, seperti pada gambar. Banyak tulang-tulang kecil yang ada di sininya, kotak-kotak seperti itulah ya. Gampangannya seperti itu. Itu tadi ada yang namanya lunatum. Lunatum itu dia di samping ke kanan lah ya, ke kanan dari scopoideum. Jadi agak lurus dengan ini ya tadi jari telunjuk dan jari tengah. Itu ada yang namanya lunatum. Selanjutnya ada namanya triquetrum. Triquetrum itu lurus dengan jari manis dan jari kelingking ya, di sini tempatnya. Kalau dipalpasi memang susah sih ya. Pokoknya kalian ngingetnya kalau triquetrum itu sejajar atau lurus dengan jari kelingking. Kalau lunatum itu ada di tengah-tengah, luna itu tengah, lunatum tengah kayak gitu ya. Terus ada namanya scopoideum itu dia lurus dengan ibu jari kayak gitu ya. Jadi ngapalinnya gampang lah, dipakai bahasa kalian sendiri seperti itu. Nah, yang 3 ini kita bahas 3 tulang dulu ya, yang dari arah sininya.
di bagian proksimalnya, dia merupakan sendi datar yang dihubungkan dengan ligamen interoseum tadi ya, yang ada di radio ulnar bagian distal. Itu kan tadi ada yang namanya ligamen interoseum ya, tadi saya sempat bahas. Nah ini dia juga dihubungkan ligamen itu yang antara 3 tulang datar di bagian sini. Nah, itu ada namanya ligamen interoseum. Dia juga melekat di situ. Bagian proksimalnya ya. Bagian proksimal dari karpal. Terus selanjutnya kita naik lagi nih. Tadi sudah bahas di bagian proksimalnya. Sekarang kita turun ya. Kita turun lagi. Kalau kayak gini berarti naik, tapi kalau posisi anatomis berarti dia turun. Setelah itu, setelah di arah proksimalnya kita masuk ke arah distalnya. Nah, di deretan distal itu terdiri dari yang pertama ada trapezium. Trapezium itu kita menghafalnya harus dari ibu jari biar gampang ya. Saya cari trik yang gampang pas dulu saya kuliah. Oke, di bagian proksimal sudah, kita turun lagi di bagian distal, kita palpasi di bagian ibu jari, itu ada yang namanya tulang trapezium. Dia lurus dengan ibu jari dan di atas scapuideum. Ya, itu ada namanya tulang trapezium. Terus selanjutnya agak geser ke kanan lagi, itu namanya trapezoid. Tadi trapezium di ibu jari, trapezoid sudah agak geser ke kanan, dia lurus dengan ini jari telunjuk ya. Jari telunjuk itu namanya trapezoid. Jangan kebalik antara trapezium dan trapezoid. Jadi trapezium dulu baru trapezoid. Setelah itu selanjutnya di sebelahnya lagi ada namanya capitatum. Dia capitatum itu pas banget sejajar dengan jari tengah ya. Jadi di sini, dan dia salah satu tulang terbesar ya. Enak ngafalinya, kalau capitatum itu pasti dia ada di tengah-tengah dan dia sejajar dengan jari tengah kayak gitu. Terus selanjutnya ada yang namanya hamatum, dan hamatum ini dia yang paling pinggir, yang paling dekat dengan antara jari manis dan jari kelingking kayak gitu. Nah, ada lagi namanya piriformis. Dia sebenarnya ada tulang satu lagi itu tadi yang saya sebutkan. Sebenarnya ada 6 tulang, tetapi satu tulang itu sangat kecil. Dia ada di bawah humatum. Jadi di sini ada tulang itu tadi humatum. Yang ini ya, humatum. Itu di bawahnya lagi tulangnya kecil, namanya piriformis. Jadi itu nyambung. Jadi di bawahnya tulang hematum tadi kayak gitu. Nah, deretan distal ini dia juga dihubungkan oleh ligamen yang namanya interoseum. Jadi ligamen interoseum ini dia melekat pada daerah karpal ya. Tadi kan dari radius ulna di bagian distal itu kan juga ada ligamen. Jadi ligamennya tidak hanya di sini, tapi dia nyambung sampai ke bagian karpalnya. Itu ligamen interoseum. Terus antara kedua deretan ini membentuk sendi namanya midkarpal. Jadi bagian antara proksimal dari karpal ya, sendi datar di bagian proksimal, dan bagian distalnya itu namanya sendinya midkarpal. Di sini. Ya. Jadi antara tadi proksimal dan distal dia terbentuklah sendi yang namanya midkarpal. Pusing ya, jadi satu tangan saja dia ternyata banyak sekali tulang-tulangnya kayak gitu. Oke, interkarpal joint, artokinematik dan osteokinematiknya. Di sini gerak fisiologis dalam klinis merupakan gerak geser antar tulang di interkarpal. Jadi sebenarnya gerakannya ini tidak ada gerakan traksinya, tetapi cuman ada gerakan geser ya, translasinya di antara tulang metakarpal kayak gitu. Terus pada midkarpal ternyata memiliki ROM yang besar. Jadi di antara midkarpal tadi ya,
carpal joint ini dia mempunyai ROM yang besar, di mana pada saat bergerak palmar dan dorsifleksi penuh terjadi gerakan sebesar 30 derajat. Jadi di sini sendi mid karpal ini dia bisa bergerak yang menggerakkan ketika kita bergerak palmar fleksi dan dorsifleksi. Kayak gitu. MLPP-nya dia pada posisi netral, ya, posisi netral anatomis, dan CPP-nya dia posisi dorsal fleksi. Nah, ini CPP-nya bisa kalian rasakan udah close ya, udah tutup, sudah tidak bisa digerakkan lagi, sudah mentok CPP-nya itu. CPP itu gerakan mentok sih, jadi udah close. Itu pada posisi dorsal fleksi. Gitu. Selanjutnya carpometacarpal joint, ya. Setelah tadi kita membahas metakarpalnya, tulang-tulang di metakarpal, sekarang kita membahas naik lagi atau turun lagi ya, turun di arah distalnya lagi kita membahas karpal, ya, tulang karpal dan metakarpalnya, antara karpalnya dengan metakarpalnya itu ada yang namanya kita singkat CMC 1 atau karpa metakarpal 1. Dia jenis sendinya adalah saddle joint, dibentuk oleh trapezoid metakarpal 1 dan artokinematik serta osteokinematiknya. Ini artokinematik dan osteokinematiknya itu judulnya ya dari bawahnya. Oke. Jadi untuk jenis dari carpometacarpal joint, dia jenisnya adalah saddle joint. Dia dibentuk oleh trapezius metacarpal 1. Nah, ini ya. Jadi di sini saddle joint itu dia adalah suatu jenis sendi yang mobile. Ya, dia bisa bergerak kemana saja. Itu namanya, bukan kemana saja sih, dia mobile. Dia lebih mobile daripada sendi-sendi yang lain, daripada CMC 2 sampai CMC 4 ya. Jadi CMC 1 itu dia jenisnya saddle joint, dia mobile. Dia dibentuk oleh iya benar ya. Iya benar. Maaf. Kok saya jadi bingung. Oke. Jadi CMC 1 tadi ya ada trapezius dan metakarpal karena tulangnya ada tulang trapeziusnya di karpal tadi. Dan dia nyambung ke metakarpal 1. Ini sendinya di sini. Oke. Terus tadi ya saddle joint dia mobile, dia bisa gerakan mobile nih. Ya, ini sendi mobile. Kalau ini kan dia nggak bisa se-mobile ibu jari ya, atau CMC 1. Kalau CMC 1 tuh bisa mobile. Coba kalian gerakan yang di CMC 2 sama 3, dia pasti nggak mobile. Itu makanya CMC 1 salah satu sendi yang jenisnya adalah saddle joint. Terus untuk gerakan fleksi dan ekstensinya, dia bisa fleksinya itu 45 sampai 50 derajat ya. Ketika dia gerakan fleksi itu bisa melakukan fleksinya ini ya, fleksinya ini dia jadi bukan gini ya, bukan gini, ini bukan fleksi ya, tapi gini, karena kan sendinya di sini. Nah, kelihatan nggak? Jadi sendinya di sini, bukan gini tapi gini. Nah, ini fleksi. Oke. Fleksinya itu dia bisa 45 sampai 50 derajat. Dan ekstensinya dia 0 derajat. Nah, coba kalian bisa ekstensi nggak di CMC 1? Pasti nggak bisa. Ya kan? Jadi dia bisanya cuman fleksi. Nah, fleksinya 45 derajat sampai 50 derajat. Tapi dia tidak bisa ekstensi. Terus untuk gerakan abduksi dan adduksinya, dia abduksinya bisa 60 sampai 70 derajat. Ya. Abduksinya tuh seperti ini ya, itu bisa 60 sampai 70 derajat dan 30 derajat untuk adduksinya. Setelah itu ketika dia gerakan traksi itu selalu ke arah distal. Jadi traksi itu kan tadi ditarik ya, ketika kan posisi anatomisnya seperti ini ya,
seperti ini, posisi anatomis, dia bisa ditraksi sendinya ke arah distal atau ke arah bawah. Jadi yang kalian suka gini-gini jari ya, nah sampai bunyi-bunyi itu sebenarnya adalah traksi dari karpometakarpal 1 dan CMC 2, 3, 4, 5 kalau kalian sering digini-gini. Itu sendinya ditraksi namanya. Terus ada translasi, itu dia bisa melakukan gerakan translasi untuk fleksi ataupun ekstensi searah dengan gerakannya. Jadi dia bisa melakukan gerakan translasi, fleksi ekstensi tetapi searah gerakannya. Beda yang kayak tadi ya, berlawanan. Kalau ini dia searah. Terus abduksinya berlawanan dengan arah gerakannya. Kalau fleksi ekstensi itu dia sama atau searah, tetapi kalau abduksinya dia berlawanan. Terus MLPP-nya dia pada posisi tengah dan CPP-nya pada posisi opposition. Apa itu opposition? Opposition itu jadi posisi CPP-nya atau close pack position pada CMC1, dia oposisinya seperti ini. Ini gerakan oposisi pada CMC1. Ya. Terus MLPP-nya pada posisi tengah. Jadi kayak gini. Ada posisi tengahnya. Ini posisi MLPP, posisi tengah. Ini posisi CPP, posisi CPP pada gerakan atau posisi opposition. Terus kapsulan partnernya adalah abduksi dan ekstensi sama terbatas. Jadi ketika ekstensi tadi kapsulan partnernya, nah ini yang namanya kapsulan pattern. Jadi ekstensinya itu terbatas gerakannya, itu namanya kapsulan pattern. Kalian rasakan sendiri biar kalian tahu yang namanya kapsulan pattern itu yang kayak apa ya. Jadi ekstensinya terbatas untuk CMC1. Ada yang bisa sampai ekstensi ke belakang, itu berarti ada permasalahan di sendinya, justru itu tidak normal ya. Selanjutnya kita masuk ke karpometakarpal joint yang kedua sampai ke 5. Kenapa saya pisahkan? Karena tadi ya, yang ke satu ini dia saddle joint, dia sangat mobile sekali. Jadi kita bahas yang kedua sampai ke 5. Untuk sebenarnya yang kelima juga dia masuknya saddle joint juga. Dia juga mobile sama dengan yang CMC1, tetapi masih ada keterbatasannya juga, nggak semobile dari CMC1, nggak se-saddle joint si CMC1 kayak gitu. Nah, sendi CMC2, 3 dan 4 itu merupakan sendi datar ya, karena tadi dia nggak mobile, jadi sendinya datar. Kan ketika kita gerakan seperti ini dia posisinya datar. Dan posisi tulangnya kan juga tulang pembentuknya dari CMC 2 sampai 4 dia kan datar ya di sini. Beda kalau ini udah agak ke bawah. Itu merupakan sendi datar, sedangkan untuk CMC 5 merupakan sendi saddle juga, seperti yang tadi yang sudah saya katakan bahwa CMC 5 ini dia juga merupakan saddle joint ya, dia mobile. Terus untuk artokinematik dan osteokinematiknya, untuk CMC 3 itu yang paling stabil dari yang lainnya. Walaupun dia sendi datar, tapi yang ketiga ini paling stabil karena dia di tengah. Ya, dia gerakannya stabil, ada pembatasnya kayak gitu ya, yang menyetabilkan biar CMC 4 dan CMC 2. Makanya CMC 3 ini dia merupakan yang paling stabil. CMC 5 itu tadi paling mobile ya. CMC 5 sama CMC 1 itu paling mobile. Gerakannya bisa melakukan gerakan fleksi sebesar 10 derajat dan ekstensinya juga bisa 10 derajat kayak gitu. Oke, jadi untuk ini nanti metakarpal palangel ya, ini sudah masuk ke palang. Oke, jadi segitu dulu pemaparan dari karpalnya. Nanti untuk palangnya itu kita bahas di minggu depan kayak gitu, karena palang ini dia sama juga dengan karpal,
sama-sama sendinya kecil-kecil kayak gitu. Makanya saya pengennya kalian memahami daerah karpalnya dulu ya, karpal dan metakarpalnya dulu sebelum kita masuk ke palang kayak gitu. Karena palang ini kan nih juga dibagi-bagi lagi. Ya, palang itu juga dibagi-bagi lagi, ada tiga bagian kayak gitu. Ada namanya metakarpal palangeal yang sambungan metakarpal dan palang, terus ada di palangnya sendiri dibagi menjadi proksimal dan distal kayak gitu. Tapi juga di sini ada struktur yang berbeda antara CMC 1 dengan 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Apa pembedanya nanti kita bahas di pertemuan tentang palang kayak gitu. Sekarang kan kita membahasnya metakarpal dan karpalnya dulu ya, karena ini juga masih ribet. Kira-kira seperti itu penjelasan atau materi kita hari ini ya. Jadi nanti untuk palangnya kita minggu depan. Oke. Jadi sampai sini ya. Sampai karpal dan metakarpal. Kita sudah membahas karpal dan metakarpal. Nanti kalian hafalkan tulang-tulangnya yang tadi ada 6 saja. Yang boleh sih 7 tambahan yang yang kecil itu tadi ya. Boleh ditambahkan karena dia salah satu tulang juga, cuman dia bersembunyi kayak gitu ya. Jadi totalnya si tulang besarnya di karpal itu ada 6. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa tanya lewat chat pribadi ataupun di grup. Kalau misalnya sudah kalian langsung mendengarkan presentasi dari saya, kalau misalnya belum dan baru mendengarkan mepet-mepet dengan waktu praktikum, nanti bisa ditanyakan pas praktikum kayak gitu. Untuk tugas pasti ada, kalau nggak ada tugas berarti bukan kuliah saya kayak gitu ya. Nanti tugasnya saya sampaikan di pertemuan praktek saja. Oke, cukup sekian pemaparan dari materi saya hari ini tentang karpal dan metakarpal. Untuk palangnya kita lanjut di pertemuan berikutnya. Semoga ilmunya bisa kalian tangkap dengan baik, bisa kalian pahami dengan mudah. Kalau misal ada pertanyaan, boleh silahkan langsung ditanyakan. Saya akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.